يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan asal dari kesesatan mereka-mereka yang sesat, yaitu mendahulukan kias, akal semata, sangkaan semata terhadap keterangan jelas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang kedua, mendahulukan mengikuti kecenderungan perasaan, jiwa, nafsu dan yang semacam itu. Baik, telah kita sebutkan dalilnya dalam surah An-Najm ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanyalah adh-dhann, sangkaan, bukan ilmu, ra'yu semata, kias-kias, dan wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan hawa, cenderungan, kesenangan jiwa. Padahal laqad ja'ahum min rabbihimul huda, telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk. Baik, selanjutnya beliau berkata, fa inna adh-dhawqa wal wajda wa nahwa dhalika huwa bihasabi ma yuhibbuhu al-'abdu. Fa kullu muhibb lahu dhawq wa wajd bihasabi mahabbatihi. Fa ahlul iman lahum min ad-dhawq wal wajd mithlu ma bayyanahu an-nabiy صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه
fakullun bihasabi. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, menjelaskan lebih jauh, karena az-zawq, zawq rasa yang terasa, zawq, dan wajh yang dijumpai, serta yang semisal ini disesuaikan dengan apa yang dicintai oleh hamba, disesuaikan dengan apa yang dia cintai oleh hamba. Jadi setiap orang yang mencintai apa saja, setiap orang yang mencintai, maka dia akan mempunyai zawq, rasa, dan wajib, sesuatu yang dijumpai, bihasabi mahabbatihi, disesuaikan dengan cintanya. Jadi apa? Cinta dulu. Dari cinta ini akan muncul apa? Zawq dan wajib, perasaan, apa yang dirasa. Iya. Antum makan, setelah lama dikunyah, lihat terasa, iya, enak. Ya, ada yang dijumpai, ada yang dirasa kan? Itu zawq. Iya, ada yang dijumpai itu wajib. Paham? Iya. Jadi itu di akhir ya, munculnya ya. Itu di akhir munculnya. Kenapa yang dibahas? Sebab pembahasan di atas. Iya, mereka berdalil terhadap kebenaran, terhadap apa yang dia rasa, apa yang dijumpai. Syekh jelaskan bahwa zawq dan al-wajib, sudah zawq, apa yang dirasa, rasanya, perasaan, wajib yang dijumpai. Dan tidak usah terjemahkan lagi ya, zawq dan wajib. Ini disesuaikan dengan cinta terhadap sesuatu. Terserah dicinta itu benar atau baik, yang jelas nanti tidak akan rasakan wajib. Kata beliau, fa'ahlul iman, orang-orang yang beriman, lahum minad dzauqi wal wajib. Mereka mempunyai dzauq juga. Mereka mempunyai wajib. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dengan ucapan beliau SAW dalam hadits yang sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Salatun man kunna fihi, ada 3. Siapa yang 3 itu ada padanya? Coba lihat. Siapa yang 3 itu ada padanya? Kata Nabi, wajada halawatal iman, manisnya iman. Wajada, dia akan jumpai halawatal iman, manisnya iman. Apa 3 itu? Iya. Siapa 3 itu? Mereka yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, mereka mencintai seseorang tidaklah dia cintai kecuali karena Allah.
Yang ketiga, mereka membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia dilempar ke dalam api. Itu ukurannya. Sebagaimana itu. Kalau bisa sebagaimana itu, ya, berarti terkumpul tiga ini. Tapi kalau benci sama kekafiran tidak sebagaimana dia dilempar ke dalam api, belum. Itu ukurannya untuk mendapatkan. Tapi kalau dia bisa lebih hebat daripada dia dilempar dalam api, iya. Makanya apa? Tentunya apa yang akan dijumpai, apa yang akan dirasakan akan lebih besar pula. Baik. Titik pembahasan dulu. Kita tidak bahas hadis ini. Kata Nabi, tiga, siapa yang tiga ini ada padanya, wajadah. Wajadah, dia akan jumpai. Ini wajib. Jadi di sini istilah wajib. Istilah ini banyak kalau di kalangan orang-orang ma'rifat, mengenal Allah, mengenal kepada Allah dalam tarekat apa? Istilah wajib. Ini ahlul wajib. Ini ahli wajib, ini sudah wajib. Jadi ada Nabi katakan wajadah, dia akan jumpai wajib. Kapan? Ketika memenuhi tiga dia miliki. Yang pertama apa? Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Ini yang pertama. Kemudian melahirkan apa? Cinta karena Allah. Siapapun yang dicintai, dia tidak akan cintai kecuali karena Allah. Dan cinta itu yang ketiga, melahirkan lawannya, benci. Kalau cinta kepada Allah, pasti benci terhadap apa yang Allah benci. Benci terhadap kekafiran. Tapi nanti masuk ke dalam ini, kalau bencinya terhadap kekafiran, sama dengan bencinya dia, dilempar ke dalam neraka. Kalau belum sampai, maka belum masuk. Di sini wajadah halawat. Jadi siapa yang menganggap saya telah wajadah, saya jumpai sudah, kemudian dia dalil, oh bagus sudah agama saya sebab saya sudah rasakan ini. Sementara dia tidak memiliki sifat ini, maka perasaan-perasaan tipuan itu, ya, itu wajib tipuan, permainan syaitan. Ini ukuran hebat dalam wajib ini. Waqala fil hadits sahih, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Zaqa. Di sini dzauq. Zaqa. Dia akan rasakan. Dia akan cicipi ta'mal iman. Makanan enaknya iman itu. Siapa? Man radiya billahi rabba. Mereka yang ridha Allah sebagai Rabbnya, yang dia sembah, dia besarkan, yang diserahkan kepadanya ibadahnya. Satu, wa bil islami dina. Dia ridha Islam sebagai dinnya, aturan hidupnya, pedoman hidupnya, yang dengannya dia benci, marah, melihat, memandang, melangkah, berpikir dan seterusnya. Wa bi Muhammadin nabiyya, dia ridha Muhammad sebagai nabinya. Ridha. Bukan sekedar terima, tapi ridha. Di sini dia akan zaqa ta'mal iman. Orang yang zaqa berarti mempunyai zauq. Berarti wajada, zaqa memang lafaz dari Nabi SAW. Ini istilah. Baik. Jadi semua orang yang mencintai itu pasti akan merasakan adanya wajud. Zaqa. Ini juga ahlul iman ada. Ketika sampai Allah yang paling dia cintai.
Rasulnya yang paling dicintai. Orang-orang dia cintai, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Dan dia benci apa yang Allah benci. Karena Allah membencinya. Sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api. Baik. Jelas? Wa amma ahlul kufri wal bid'ah wasyahawat fa kullum bihasabi. Adapun orang-orang kafir, pelaku-pelaku bid'ah, pengikut-pengikut syahwat, hawa nafsu, pelaku maksiat, fa kullum bihasabi. Setiap dari mereka bihasabi, disesuaikan dengan keadaannya. Berarti dia juga akan rasakan, ada juga zaut. Zaut dari apa? Dari apa yang dia cintai. Orang-orang kafir punya yang dicintai. Ahli bid'ah punya sesuatu yang dia cintai. Pelaku-pelaku dosa punya sesuatu yang dicintai. Dan dia akan rasakan sesuatu karena dari sesuatu yang dicintai. Qila li Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, ma balu ahli al-ahwa lahum mahabbatun syadidatun li ahwa'ihim. Faqal anasita qawlahu ta'ala wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim aw nahwa hadha min al-kalam. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimana terhadap ahli ahwa itu, pengikut-pengikut hawa nafsu, pengikut-pengikut bid'ah. Kenapa mereka mempunyai kecintaan yang sangat hebat terhadap hawa nafsunya, bid'ahnya? Kenapa? Dia ditanya, kenapa? Padahal tidak ada kebenaran, kan? Tapi kenapa melahirkan cinta yang hebat? Maka beliau jawab, apakah kamu lupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 93, wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Ushribu, dibenamkan, diresapkan, dimasukkan ke dalam hati-hati mereka al-ijl. Ya. Al-ijl karena kekafiran mereka. Ijl, anak sapi. Ini yang disembah oleh Samiri. Rombongannya Nabi Musa. Ya. Ada perjanjian nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bersegera tinggalkan rombongannya. Samiri berbuat masalah. Karena ada sesuatu yang dia lihat, kemudian dia gunakan perhiasan-perhiasan, jadilah dia bentuk ijil ini. Dia bentuk ijil. Iya, hasil bentukannya kayak mengeluarkan suara. Orang-orang yang baru selamat dari Firaun ini, iya, ini menyembah al-ijl ini. Ya Allah jelaskan, ushribu fi qulubihimul ijl, dibenamkan, diresapkan ke dalam hati mereka al-ijl itu. Ijl yang mereka sembah ijl, kan? Jadi kecintaan ini dibenamkan. Atau kalimat yang semisal ini jawaban beliau. Berarti apa? Ini memberi ilmu kepada kita bahwa kecintaan kepada sesuatu, ibadah kepada sesuatu, ini akan melahirkan apa? Sesuatu yang lebih mendalam kepada yang dia ibadahi. Ini terhadap berhala. Sebagai akibat dari perbuatan yang memilih ijl,
maka dibenamkan kecintaannya. Fi qulubihim, dibenamkan berarti dalam ini. Lanjut. Jadi jawaban Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala ini memberi ilmu kepada kita bahwa pelaku-pelaku ahwat juga mempunyai cinta yang sangat dalam. Karena dibenamkannya itu. Kecintaan yang dalam ini apa? Itu yang menghasilkan rasa. Dia sudah rasakan. Ada yang dia rasa. Yang dengannya dia menganggap nikmat. Dia rasa itu nikmat. Yang dibenamkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan bid'ah, kamu wah betul-betul dia tidak mau tinggalkan, walaupun dia paham. Sebelum demikian keadaannya. Ini yang sangat mengerikan. Hukuman dalam bentuk seperti ini yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hatinya. Kalau orang dalam kekafirannya, dalam bid'ahnya, dalam perbuatan-perbuatan memperturutkan syahwatnya, sampai ke dalam diresapkan sudah kecintaan terhadapnya, itu dia sudah akan merasakan sesuatu. Nikmat perkara itu. Dia punya wujud. Dia punya zauq terhadap yang dia cintai. Dan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dia semakin terikat, semakin susah lepas dari perkara itu. Tetapi ya demikianlah akibatnya jemaah. Orang yang terkena hukuman yang sangat berbahaya ini, justru menganggap dirinya, saya sudah semakin bagus ini. Dalilnya apa? Saya rasakan enak, nikmat. Padahal itu adalah hukuman yang sangat mengerikan. Ada orang konsumsi narkoba. Dia konsumsi, dia suka konsumsi. Setelah dia konsumsi, dia rasakan ada yang dijumpai yang nikmat, yang enak. Itu wajib. Semakin sering, maka semakin dibenamkan. Semakin mendalam, semakin luar biasa. Semakin dibenamkan. Jadi apa yang dia rasa, apa yang dia nikmati itu, yang dia jumpai, semakin dibenamkan, semakin tertanam. Ini yang paling berbahaya. Untuk terapinya harus hilangkan itu. Kalau dia datang perasaan nikmat apa yang dia rasa itu sudah mengerikan keadaan. Itu kecanduan syubhat syahwat. Paham ya? Itu kecanduan syahwat. Rasa dari syahwat. Rasa dari bid'ah itu lebih mengerikan. Rasa dari bid'ah itu lebih mengerikan. Rasa dari kesyirikan dan kekafiran lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi. Cermati ini ilmu penting ini. Banyak orang yang tergugah ketika melihat seseorang menempuh sebuah jalan. Dan dia kokoh, istiqamah di jalan itu. Merasakan sebab dia sudah sampai ke dalam perkara itu, dia sudah wajib. Dia sudah rasa nikmatnya perkara itu. Apalagi sampai bertahun-tahun mendalam. Yang ternyata jalannya adalah kesesatan. Orang kagum karena hebatnya kokohnya. Menghadapi orang yang semacam ini jamaah betul-betul mengerikan. Kalau dia perkara bid'ah,
Mau dipastikan akal, dipahamkan, ini bid'ah, ini dalilnya. Tidak berfungsi. Sebab apa? Ada yang lebih dia besarkan, yang dia sudah rasa nikmatnya. Ayat yang dia bacakan, dia belum rasakan nikmatnya. Makanya tidak terlalu memberi pengaruh. Ayat yang dibacakan kepadanya, dia tidak rasakan nikmatnya. Makanya tidak memberi pengaruh. Walaupun secara akal dia pahami. Oh iya, cocok. Tetapi tetap dia tidak akan tinggalkan. Kenapa? Itu. Jelas ini? Fa'ubadul asnam yuhibbuna alihatahum kama qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah wa qala fa in lam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Kata beliau, jadi penyembah-penyembah berhala itu mencintai berhala-berhalanya. Semakin dalam cintanya, itu karena dia semakin merasakan ada wajib, ada zauq yang dia rasa. Jadi itu hukuman dari Allah, sebagaimana dalam penyembah ini. Wa usyribu, Allah benamkan memang, dibenamkan kepada mereka ke dalam hati mereka ini. Fi qulubihim marad, di dalam hati terdapat penyakit, fazadahumullahu marada, ditambah itu. Jadi kalau untuk bisa memahami ini, cara memahaminya, yang banyak-banyak orang mudah memahaminya, itu pertama dari tabiat. Sesuatu yang dicintai secara tabiat, itu memberikan rasa semacam itu. Misalnya ada yang suka makan coto. Orang yang suka makan coto ini, apakah sekali-sekali saja makan cotonya? Dan bagaimana prosesnya sampai dia suka makan coto? Awalnya dia makan, tertarik. Terus, makan kan perbuatannya. Tapi, lama-kelamaan dia akan rasakan. Ada wajib, ada zauq, ada nikmat, ada halawah yang dia rasakan, manis yang dia rasakan, enak yang dia rasa. Iya kan? Makanan seperti itu. Semakin lama, maka akan semakin besar itu. Kalau lama tidak makan coto, pusing. Coto Maros, coto Makassar, coto Pangkep, coto ini, coto, pokoknya coto semuanya, dia coba semuanya. Tinggal coto onta mungkin belum. Karena tidak ada. Hal lain yang paling terasa itu maksiat. Kalian itu tadi wajar ya, tabiat ya. Wajar tabiat. Semua orang punya semacam itu. Maksiat. Ada satu dosa terserah, kecil, besar, ya terserah. Semakin mengerikan maksiat itu, maka wajib yang dirasakan, zauq yang dirasakan, nikmat yang dirasakan itu semakin besar. Dan ini sebenarnya hukuman. Semakin tertanam di dalam hatinya itu hukuman. Mengerikan. Sebab apa? Dia akan semakin diikat. Kapan dia diikat? Berarti semakin terikat. Semakin susah nantinya untuk kembali. Kalau sudah sampai di situ. Jelas ya? Kalau maksiat terasa itu mudah dipahami oleh semua orang. Kalau ini kita bisa pahami, ingat, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis
daripada maksiat. Apalagi kesyirikan, kekafiran, itu puncak-puncaknya. Karena itu jangan heran, pelaku-pelaku maksiat, bagaimana pelaku-pelaku bid'ah kalau sudah sampai dalam tahap ini, hebatnya dalam mempertahankan bid'ah sampai mau mati. Sebagaimana kita lihat kalau orang sudah ketagihan jokok, kalau orang sudah ketagihan dalam bentuk maksiat, sudah, kalau dia tidak lakukan, pusing. Kalau dia tidak merokok, pusing. Pusing, sana kemari. Kalau dia tidak punya uang, diambil dulu uangnya orang. Ya untuk kalau dipinjam. Pelaku bid'ah lebih. Pelaku kesyirikan lebih. Lihat bagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul jemaah. Lihat orang musyrik di sini. Dalam surah Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah, mereka jadikan sebagai andada. Mereka jadikan sebagai andada, tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana? Sampai bentuk mengambil tandingan selain Allah itu, yuhibbunahum kahubbillah. Lihat, janjiannya sampai di sini nih. Mereka mencintai tandingan itu kahubbillah, sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah katakan yuhibbuna, kata cinta. Mereka mencintai mereka, tandingan-tandingan itu seperti hubbillah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman gimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Cinta orang beriman kepada Allah murni. Orang musyrik cinta juga kepada Allah, tetapi syirikan, sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam cinta. Tapi yang jelas, mereka juga mencintai. Tapi titik pembahasan kita di sini, mereka mencintai sembahan-sembahan mereka. Kenapa? Sebab ada wajib itu, ada zauq itu yang dia rasa sudah. Ini itu dibenamkan. Dalam surah Al-Qasas ayat 50. Atau nanti dulu ini. Ayat lain sering kita ungkap dalam surah Az-Zumar ayat 3. Apa itu? Ayat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka selain Allah itu, kecuali dengan maksud liyuqarribuna, supaya mereka selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ayat menjelaskan bahwa mereka juga mempunyai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya cinta mereka batil. Sekarang perhatikan. Beliau datangkan dua ayat memperjelas perkara ini. Dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu lak." Lihat, fa in, jika yastajibu lak, jika mereka tidak istijabah, tidak menerima panggilanmu, tidak menerima ajakanmu, tidak istijabah kepada engkau ya Muhammad, maka apa kata Allah kalau sudah seperti ini? Fa'lam, ketahuilah,
yakini betul annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka tidaklah kecuali hanya mengikuti hawa mereka. Kalau hawa disendirikan maka mencakup syubhat dan syahwat. Iya, makanya ahli bidah dikatakan ahli ahwa. Ahli ahwa itu ahli bidah, dan bidah itu dalam syubhat, don, sangkaan, itu mencakup semuanya sudah. Mencakup juga syahwat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Dan adakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawanya, sangkaan semata, perasaan semata, bighairi hudan min Allah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbuatan itu betul-betul tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih sesat? Ada lebih sesat dari orang semacam ini? Ini pernyataan yang tidak perlu dijawab, yang maknanya tidak ada lebih sesat dari orang semacam ini. Ayat ini memberi ilmu kepada kita, kalau mereka lam yastajibu la, tidak istijabah terhadap Nabi. Istijabah itu kalau ada seruan. Iya. Apakah Nabi punya seruan? Ada yang Nabi jelaskan? Ada yang Nabi bawa? Ada yang Nabi sampaikan? Nah, kalau tidak diterima, itu tidak istijabah namanya. Kalau mereka tidak istijabah, maka fa'lam, ilmui, yakini, mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya mengikuti ahwa. Jelas? Ini di sini kita bisa mengetahui yang mana dikatakan pengikut hawa nafsu, yang mana dikatakan pengikut bidah, pelaku bidah. Ini dia. Kalau mereka tidak istijabah kepada Rasulullah SAW, maka pasti pengikut bidah. Hanya dua ini keadaannya, dua keadaan. Kalau tidak istijabah, maka pasti. Iya, yang dia ikuti adalah ahwa. Dan ahwa macam-macam. Ada ahwanya dari sisi ini, ada ahwanya dari sisi ini, ada ahwanya dari sisi ini, ada ahwanya dari sisi ini. Dan tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang memperturutkan ahwa semata. Berarti ingin selamat dari ini, kembali kepada istijabah. Terima apa yang datang dari Nabi SAW. Yakini, amalkan, itu dia. Kalau tidak, maka pasti pengikut ahwa. Ini rumus ya? Kan rumus matematika. Kalau rumus kimia, fisika bukan. Ini hukum pasti. Ini hukumnya lebih jelas. Kalau dibuat manusia, ya mungkin nanti ada datang ahli yang lebih jenius, ya dia rubah, dia tambah, dia apa, ya dikritik. Tapi ini tidak akan berubah. Iya. Kalau mereka tidak istijabah, maka yang dia ikuti adalah ahwa. Jelas ini? Baik, ayat selanjutnya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Di sini diurai ahwa yang mereka ikuti ada dua. Mereka tidaklah mengikuti kecuali dhon wa ma tahwal anfus. Ini kita jelaskan itu. Dua ini. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya dhon, sangkaan. Dan wa ma tahwal anfus, apa yang merupakan tahwa, kecenderungan, kesenangan jiwa, perasaan saja. Padahal wala farja'ahum min rabbihimul huda, telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk. Kalau di sini lawannya dhon dan tahwal anfus adalah apa yang datang dari Allah. Kalau di atas apa? Apa yang datang dari Nabi. Iya, berbeda? Sama. Sama datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul itu Muhammad sallallahu, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena itulah, kembali kepada pembahasan orang-orang yang hakikat-hakikat itu, ya, dalilnya apa? Perasaan, ya, wajib. Karena itu kata beliau, mereka cenderung untuk mendengarkan syair, ya, puisi-puisi, kasidah-kasidah, iya, syair-syair, suara-suara lagu yang bisa menggerakkan cinta secara mutlak. Yang mana hal ini tidak terkhusus bagi ahli iman. Bahkan bersekutu di dalamnya orang yang mencintai Allah yang Maha Pengasih, orang yang mencintai berhala-berhala, orang yang mencintai salib, orang yang mencintai tanah air, orang yang mencintai lelaki, saudaranya, orang yang mencintai, ya, dan anak-anak yang baru, orang-orang, ya, homo, orang-orang yang mencintai perempuan. Jadi ilmu dari Syekh, ya, bahwa orang-orang yang seperti ini cenderung mendengarkan ini untuk menggerakkan cinta. Dan mereka menganggap telah sampai ke dalam jenjang khusus sudah dengan itu. Padahal ini, ya, orang menggerakkan cinta dengan metode musik, mendengar suara, ya, dihentak-hentak dengan suara sehingga tergerak. Itu apa? Itu juga metodenya penyembah berhala seperti itu juga. Di gereja-gereja orang yang menyembah salib, penuh dengan musik kan? Hentakan ibadahnya itu dengan lagu, dengan musik, dengan musik, dengan lagu. Orang-orang yang sampai hakikat seperti ini, banyak kan tarekat sufian yang semacam itu sukanya itu dilakukan, zikirnya dilakukan, ya. Dia ingin apa? Dihentak. Ada hentakan cinta melalui itu. Di situ kecenderungannya. Memang dia rasa. Tetapi apa? Perasaan seperti itu tidak membedakan mana orang baik, mana orang tidak baik. Sehingga bagaimana dikatakan kekhususan. Sudah mulia dengan itu. Sementara dia masih rendah, masih sama dengan orang-orang penyembah berhala, penyembah salib. Orang-orang yang cinta terhadap wanita, cinta terhadap sesama jenis, cinta terhadap macam-macam. Itu apa? Dihentak juga apa? Digerakkan cintanya itu dengan apa? Dengan suara juga, dengan musik, dengan bait-bait syair, dengan puisi-puisi, dihentak juga. Dihentak juga dengan itu. Orang yang beriman
mendengarkan lagu dalam Al-Quran gimana? Karena dia tidak paham. Iya. Dia tidak tahu apa artinya itu. Tapi lagunya, iya. Cukup dia yakin ini firman Allah. Firman Allah sangat luar biasa maknanya. Tapi dia tidak tahu artinya. Dengan iringan lagu, indahnya, bagusnya tajwid, si pembaca ini akan menggerakkan juga. Iya, akan menggerakkan. Perasaan ini kondisi keimanan yang mesti rendah. Iya. Kondisi keimanan yang rendah. Sebab apa? Yang selain orang beriman juga menggerakkan, sama seperti itu juga rasakan semacam itu. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Iya. Dengan dalil ini, dengan dalil adanya perasaan semacam itu yang muncul ketika mendengar suara mendengarkan ini, mereka ini kalau kita kembangkan lebih jauh lagi, banyak orang yang tersesat di situ, dia kembangkan, akhirnya menyerupai orang Nasara, tidak sama lagi. Iya. Bagaimana petunjuk Quran dan Sunnah dalam metode ini? Menyerupai lagi sudah dengan orang-orang musyrik. Menyerupai sudah. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu waktu di SMA, ya, kajian-kajian, ya, pembina-pembinanya orang-orang pergerakan, ya, nasyid-nasyid itu, wah, luar biasa, nasyid-nasyid perjuangan. Kalau kita sementara duduk-duduk dengar nasyid perjuangan, orang terhentak gitu, enak. Nah, ketika itu kita rasa, wih, hebat sudah itu. Iya. Kalau ternyata hentakan-hentakan seperti itu tidak ada apa-apanya. Dan kita sudah menganggap diri hebat. Sebab apa? Banyak orang tidak membedakan antara kita dengan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika merasakan yang semacam itu, ya mungkin ada pada diri orang yang beriman, dalam jalur orang beriman. Makanya Syekh tetapkan muhibbur rahman, orang yang mencintai Allah yang Maha Pengasih, juga ada yang semacam itu. Makanya Nabi SAW tuntun, anjurkan untuk memperindah dengan bacaan Al-Quran. Lagukan Al-Quran dengan tajwidnya, keindahan suaranya, tajwidnya, bacaannya. Iya. Saya akan memberikan hentakan itu. Dan itu terasa oleh orang-orang awam sekalipun ada terasa. Kalau memang betul-betul sekedar dia paham, ini dibaca kalamnya Allah, dia cinta Allah, ini firmannya Allah. Kemudian ada yang baca indah suaranya, itu tergerak. Yang menyembah gereja, yang menyembah salib, yang menyembah berhala, juga punya macam seperti itu untuk mengerahkan cinta terhadap yang dia besarkan. Jadi secara umum metode ini belum membedakan. Iya, walaupun metodenya uraiannya berbeda. Secara umum metodenya apa? Metode hentakan cinta, menggerakkan hati dengan apa? Dengan suara, dengan susunan kalimat yang indah. Iya. Dalam Quran dan Sunnah ada bacaan Al-Quran. Iya. Orang-orang kafir juga punya ada, ahli bidah juga punya ada. Iya. Hanya kaum muslim, sebagian kaum muslim tergeser. Ya, akhirnya ikut terseret ke dalam metode-metode orang-orang kafir. Sehingga lagu-lagu, ya sudah, lagu-lagu Islam, lagu-lagu rohani Islam. Ya, orang di gereja dengan lagu-lagu, di masjid juga.
Makanya di gereja tidak dikeluarkan di loudspeakernya. Kalau di masjid-masjid keluar itu. Salatullah, salamullah. Ummi. Ya ummi ya. Pertanyaan macam-macam. Ada yang berkembang lagi sudah dengan musik. Ada yang kayak suaranya rock. Ada nadanya keras. Ada yang macam-macam loh. Irama-iramanya sudah berkembang sudah. Tapi semuanya tetap atas nama Islam. Padahal sudah jelas-jelas bukan ajaran Islam. Lihat jamaah. Dari kekeliruan. Semuanya itu karena apa? Berkembang sebab apa? Memang mau mendekatkan diri kepada Allah. Lihat asalnya sih. Mereka mau mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Wajib saja. Jauh saja. Sebab dia rasa. Ada enak. Berarti benar. Sekedar itu dalilnya. Dia tidak mau berdalil, membatasi. Di atas Quran dan Sunnah. Nanti dituntun Quran dan Sunnah, baru benar. Terserah apa yang dia rasakan. Dia tidak peduli dulu. Harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jelas ya? Sampai sini cermati betul. Lihat kata Syekh. Ini kesimpulan pembahasan ini. Mereka yang mengikuti semata perasaan yang dia rasa, yang dia anggap enak. Mereka itu kata beliau adalah orang-orang yang hanya mengikuti perasaan dan wajib yang mereka jumpai tanpa memperhatikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana keadaan salaful ummah, pendahulu umat ini dalam metode ini. Mereka tidak keluar dari aturan Quran dan Sunnah dan salaful ummah. Lihat Syekh mengikutkan wa ma kana fi salaful ummah. Mereka tidak mau memperhatikan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah dan apa yang pendahulu umat ini berada di atasnya. Para sahabat seperti itu. Di zamannya Nabi apa tidak ada lagu-lagu? Tidak ada musik, tidak ada yang semacam itu, tidak. Itu sudah banyak masyarakat jahiliyah, orang-orang Romawi, Persia. Tiap-tiap daerah punya. Tapi bersama dengan itu tidak ada dalam Islam. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara semacam ini. Ada yang mirip dengan itu, seperti dengan duf. Duf, rebana, macam rebana. Tapi tidak rebana sini kayak ada picengnya apa? Oh bukan itu, duf itu tidak pakai piceng-piceng. Itu alat musik sudah, alat musik. Itu dibolehkan di hari raya. Pesta pernikahan untuk memberikan semangat. Itu pun, kalaupun ada suara, maka suara-suara yang memberi semangat dalam perjuangan. Kalau sekarang, la ilaha illallah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cukup insyaallah taala. Jadi kalau ada yang tanya, dzauq dan wajib ada dalam Islam? Ada. Satu aturannya dari Quran dan Sunnah. Dan diantaranya, dzauq. Nabi katakan dzauq akan manisnya iman. Rasanya iman, dia akan rasa, dia akan jumpa itu, rasa itu, nikmat itu. Mereka yang memiliki 3 syarat itu.
Kalau Allah yang paling dicintai di antara semuanya. Nabi SAW yang paling dicintai dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mencintai siapapun juga kecuali karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, melahirkan benci terhadap kekafiran. Kembali kepada kekafiran, benci betul. Setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia dilempar dari api neraka. Ini tuh perasaan yang berlandaskan di atas Quran dan Sunnah. Jadi ketika orang memiliki 3 syarat ini dan dia rasa, maka itu perasaan tanda itu. Berarti yang menjadi dalil syaratnya ya, bukan perasaannya sebenarnya. 3 syarat ini yang datang dari Nabi ya. Perasaannya ya disesuaikan. Perasaannya itu berjenjang-jenjang. Perasaan orang itu berjenjang-jenjang, disesuaikan dengan apa? Sempurna tidaknya tidak ini. Kalau diukur dengan bilangan, mungkin ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 100, ada yang dapat 1000, ada yang dapat 10.000, ada yang dapat 100.000, mungkin ada yang dapat juta, ada yang dapat 2 juta, mungkin ada yang dapat ratusan juta, mungkin ada yang dapat miliaran, mungkin berjenjang-jenjang. Yang jelas, penuhi 3 syarat ini, dia akan rasa. Berapa rasanya? Berjenjang-jenjang. Kalau metodenya ahli wajib, perasaan yang jadi dalil. Iya, pokoknya ada yang terasa enak. Oh, saya enak sholatnya seperti ini, saya enak berpikirnya seperti ini, saya enak melakukan ini, enak terasa, nikmat terasa. Kalau begitu benar. Ini metodenya orang-orang musyrik. Ini metodenya pelaku-pelaku bid'ah. Ini juga metodenya orang-orang kafir. Tidak mau kembali kepada pembatasan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak sekali kan. Dan ini mengerikan. Kita katakan ini adalah siksaan. Itu siksaan. Orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan pelanggaran, kemudian Allah sampai jadikan dalam pelanggarannya dia merasakan nikmat. Wah, itu siksaan sudah. Sebab dia akan semakin ditenggelamkan dalam kengerian itu. Dia tidak akan bisa lepas sebab dia sudah semakin nikmat, semakin enak, terbuai dengan perkara itu. Ngeri kalau sudah sampai di situ. Kalau diberitahu, dikasihkan ilmu, dia tidak akan terima ilmu. Sebab apa? Enak, perasaan. Kalaupun ada dalilnya, ada juga cara dalilnya. Apa dalilnya? Guru-guru saya bilang, bapak-bapak saya juga dari dulu seperti ini. Itu dalilnya semua tentang Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala dari dulu sampai akhir zaman. Itu dalilnya. Mana apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguh kami sudah dapati bapak-bapak kami di atas aturan ini, di atas agama ini, di atas pedoman ini. Dan kami terhadap peninggalan mereka ini muqtadun, mencontoh. Ketika ditanya dalilnya di atas Quran dan Sunnah, itu hawa nafsu semua itu. Itu hawa nafsu semuanya. Sebagaimana dalam ayat yang tadi. Fa'illam yastajibu lak. Jika mereka tidak istijabah, tidak menerima dari engkau ya Muhammad, maka apa? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Yakini mereka tidak mengikuti kecuali hawa nafsu saja. Ini ilmu dari Allah. Kalau tidak istijabah, tidak menerima dari Nabi petunjuknya, maka tidak ada hukum kecuali pengikut hawa nafsu. Bagaimanapun yang dirasa enak, bagaimanapun baik, pengikut hawa nafsu. Berapa kadar pengikutannya? Disesuaikan dengan kadar seberapa dia keluar mengikuti hawa nafsunya. Dan kadang kan campur-campur. Kadang campur-campur. Sebagian petunjuk dari Nabi, sebagiannya lagi sesuai dengan perasaan. Di sinilah jamaah perlunya ilmu, mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu alaihi wasallam.